Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dapat duduk sejenak di waktu istirahat kita di siang hari ini untuk mengikuti kajian singkat ba'da zuhur yang insyaallah ta'ala diselenggarakan secara rutin di masjid kita ini di setiap hari Senin dan Kamis. Kajian singkat, tidak panjang, tidak sampai 10 menit insyaallah ta'ala. Dan di hari Kamis kembali kita akan menikmati karya ulama, membaca keterangan-keterangan yang diberikan oleh ulama-ulama kita terkait dengan tafsir surah-surah pendek, dan kita sampai di surah Al-Ikhlas. Dan di dua pertemuan yang lalu telah kita sampaikan keutamaan surah Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat ini. Dan alhamdulillah hampir dari kita semuanya telah menghafal surah ini. Setelah kita ketahui keutamaan surah ini, kita akan masuk satu persatu dari ayat-ayat yang ada pada surah ini. Dan di ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Allah itu esa. Ya. Kalimat esa kita ketahui bersama yang artinya satu, hanya satu, esa. Ya. Dan para ulama sering menjelaskan hal terbesar terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah keesaan dalam rububiyah dan uluhiyah. Keesaan dalam rububiyah artinya yang terkait dengan kepemilikan. Allah itu esa, hanya Allah sajalah yang memiliki alam ini dengan segala hal terkait dengan kepemilikan tersebut. Dimulai dari penciptaan, memelihara, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Hanya Allah saja yang dapat melakukan itu. Itu adalah keesaan Allah dalam rububiyah. Kemudian keesaan Allah dalam uluhiyah, maksudnya hanyalah Allah saja yang berhak diberikan peribadahan, diberikan persembahan. Hanya Allah saja. Ya. Dan para ulama senantiasa menyampaikan hal ini. Kedua keesaan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah ini merupakan konsekuensi logis bagi seseorang. Ketika kita meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang menciptakan, memelihara, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur semua urusan, maka konsekuensi logisnya semestinya hanya Allah sajalah yang diibadahi, yang diberikan persembahan. Seperti itu konsekuensi logis yang seharusnya ada. Maka para ulama mengatakan ketika menjelaskan hal ini, la syarika lahu fi ibadati kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kepemilikan. Tidak ada yang memiliki alam ini, tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan kecuali Allah saja. Konsekuensi logisnya adalah hanya Allah saja yang diibadahi. Ini adalah hal yang masuk akal sesuai logika kita. Akan tetapi ternyata pada kenyataannya ada sebagian manusia yang tidak memenuhi konsekuensi logis ini. Secara umum ketika kita ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa yang memiliki alam ini, siapa yang mengatur, siapa yang menghidupkan dan mematikan, maka sebagian besar akan menjawab Allah. Mungkin ada sebagian kecil yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengakui keberadaan Allah, tapi ini hanya kecil. Mayoritas akan mengatakan dan meyakini bahwa Allah lah yang mengatur itu semua. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak menjalankan konsekuensi logisnya. Seharusnya hanya Allah pula lah yang satu-satunya diibadahi. Dan inilah yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, membantah keyakinan dan apa yang dilakukan oleh kaum kafir musyrikin pada masa itu. Ketika mereka ditanya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard," katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. May yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memberikan penglihatan dan pendengaran. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang semula hidup. Wa may yudabbirul amr, dan yang mengatur semua urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Tetapi keyakinan mereka yang berhenti sampai di sini, dan ini adalah
keesaan Allah dalam rububiyah itu tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak menjadikan mereka seorang muslim, maka Allah mengatakan di akhir ayat tadi, afala yattaqun, afala tattaqun, dengan apa yang telah kalian yakini itu, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak melanjutkan keyakinan itu dengan konsekuensi logis berikutnya, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Dan itu terjadi dari sebagian manusia ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu, mereka mengatakan Allah, tetapi mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah. Mereka mendatangi kubur-kubur, meminta, meyakini ada pihak-pihak tertentu yang punya kekhususan, bahkan punya kekhususan seperti sifat-sifat ketuhanan, ya. Maka ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas ini yang senantiasa hendaknya kita ulang-ulang, kita fahami bahwa kita meyakini Allah lah yang hendaknya kita tauhidkan secara rububiyah, dan kemudian konsekuensi logisnya kita jalankan, Allah lah yang hanya kita ibadahi dan tidak ada pihak lain yang diberikan peribadahan tersebut. Dan peribadahan sebagaimana dijelaskan para ulama, wa min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan di antara bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan untuk melakukannya, mislu doa, seperti doa, wa tawakkal, wal khauf, doa, kemudian tawakal, rasa takut, wal khusyuk, dan khusyuk ketika melakukan sesuatu, ketika beribadah, wal isti'anah, isti'adzah, istighosah, meminta tolong dan meminta perlindungan, wad dabhu wan nazar, menyembelih dan memberikan nazar, itu semua hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut bukan kepada Allah tetapi kepada pihak-pihak lain, maka mereka termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Dan inilah yang akan membedakan siapa yang akan kekal di neraka dan siapa yang tidak kekal di neraka. Seorang mukmin meskipun begitu banyak dosanya, ketika dia meyakini dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah yang benar, maka dia akan terbebas dari kekekalan di neraka. Sebaliknya, orang yang tidak meyakini rububiyah dan uluhiyah Allah, sebanyak apapun kebaikan yang dia perbuat di dunia ini, maka habitat a'maluhu wa finnarihum khalidun, akan hapus amal ibadah mereka dan mereka kekal di neraka, wal iyadu billah. Demikian yang bisa kita nikmati dari ayat pertama ini, yang mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah dan konsekuensi logis yang harus ada pada diri kita ketika kita meyakini Allah lah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, mengatur alam ini, maka hanya Allah sajalah yang berhak kita berikan peribadahan dan persembahan dalam pengabdian dan ketaatan tersebut. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.